Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saat ini lewat kita memperingati Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Karena Salibmu Ku Hidup. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kita merenungkan betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memperingati kematian Yesus Kristus, di mana begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkorban bagi kami di atas kayu salib. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk kami semua. Engkau mengorbankan tubuh-Mu untuk kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu kami disucikan. Lewat pengorbanan-Mu ada kemenangan yang kami terima. Lewat pengorbanan-Mu Yesus ada pemulihan yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru. Dengan segala keberadaan hidup kami, kami datang kepadamu Tuhan, membawa pribadi kami, membawa hati kami, untuk kami sama-sama diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, mari jamah setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami mau diberkati, dilawat, dipulihkan. Bahkan lewat firman Tuhan kami percaya akan membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan untuk kami semua. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman Tuhan saat ini akan kami dengar, iman kami akan kembali dikuatkan. Iman kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang didapati Tuhan berkenan di hati Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan kuduskan hidup kami, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang boleh membawa kita sampai hari ini ada sebagaimana kita ada. Meskipun mungkin dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kalau kita ada, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena salibnya, semua karena pertolongannya, semua karena karya penebusannya. Dan sampai hari ini kita boleh menikmati kasih karunia itu dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan yang saya percaya pada pagi hari ini membawa kita terus semangat untuk beribadah meskipun secara online. Bahkan pada pagi hari ini kita merayakan, memperingati kematian Yesus, atau sering kita sebut Jumat Agung. Saya percaya bahwa kondisi situasi tidak bisa menghalangi untuk saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan. Amin. Meskipun via online, tetapi saya percaya bahwa di hari-hari ini kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang semakin dewasa, tidak terpengaruh oleh situasi, tidak tergantung oleh tempat, tetapi bagaimana hati kita terus dimanapun kita berada dalam konsep ibadah bagaimanapun, tetapi kita punya satu arah yang sama, yaitu kita rindu untuk menikmati firman Tuhan. Kita rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita
dunia ini memperingati Jumat Agung, kematian Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa menjadi iman kita, karena salibnya, karena kematiannya, kita boleh menikmati keselamatan. Amin. Itu sebabnya ketika bicara tentang salib yang diperhadapkan dalam kehidupan Yesus Kristus, itu adalah bagian dari sebuah misi yang memang harus dijalani oleh Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya boleh menikmati keselamatan. Lewat kematiannya di kayu salib, kita yang tadinya dikuasai oleh dosa, pada akhirnya bahasa firman Tuhan, kita ditebus dengan darahnya yang mahal, supaya kita pada akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Selalu saya tidak pernah jemu-jemu mengingatkan saudara, bahkan mengingatkan diri saya juga, bahwa saudara dan saya menginginkan keselamatan, ingin masuk surga. Tetapi tahukah saudara bahwa pada saat ini firman Tuhan berkata bahwa Tuhan terlebih rindu saudara dan saya masuk surga. Kalau saudara dan saya rindu, Tuhan lebih rindu. Artinya Tuhan gak mau saudara dan saya binasa. Tuhan mau saudara dan saya selamat menikmati surga. Itu sebabnya karyanya yang besar. Kata pujian tadi katakan, karena salibmu ku hidup. Artinya bahwa Tuhan rela melakukan segala sesuatu, termasuk yang luar biasanya menghadapi salib, supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Dan saya firman Tuhan mau bawa kita kepada pagi hari ini, bicara tentang tentunya kematian Yesus. Ada begitu banyak makna. Tetapi ketika kita bicara tentang kematian Yesus, tentunya kita tidak bisa menyamakan dengan kematian manusia atau orang lain. Meskipun kalau kita melihat ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan manusia menghadapi kematian yang juga mengerikan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa murid-murid Yesus saja banyak yang mati syahid. Banyak yang mengalami yang namanya siksaan, lalu pada akhirnya mereka meninggal. Dan banyak lagi dalam perjalanan hidup manusia ketika mengiring Tuhan, banyak tekanan. Ada banyak orang yang harus menghadapi penderitaan sampai pada akhir hidupnya. Tetapi kembali lagi, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Amin. Tetapi sekali lagi bahwa kematian Yesus gak bisa kita samakan dengan kematian orang lain. Meskipun kematian itu mungkin bisa dikatakan syahid, bisa dikatakan demi Tuhan, demi pelayanan dia meninggal. Kenapa? Ada beberapa alasan yang saya ingin membawa kita melihat di sini, yaitu kematian Yesus menjadi sangat berbeda. Karena pertama, mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini kebenaran firman Tuhan yang menunjukkan bahwa ini perbedaan. Ini yang membedakan. Hal yang pertama yang membedakan kematian Yesus sendiri yang harus menghadapi salib. Yohanes 3 ayat 16. Mari jemaat-jemaat Tuhan, ini ayat adalah ayat yang begitu sangat populer. Sudah mungkin ayat hafal, udah kita hafal semua, sudah kita hafal semua. Tetapi mari kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas firman Tuhan mengatakan ada tujuannya ketika Tuhan datang berinkarnasi. Dari kealahannya, Filipi katakan merendahkan diri menjadi manusia, dan firman Tuhan katakan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan itu semua
ditunjukkan karena satu alasan yang besar, satu alasan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan gak mau semua, khususnya manusia, umat ciptaannya yang ada di dalam dunia semuanya binasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar, ini yang membedakan. Kematian Kristus adalah puncak kasih Kristus. Kasih yang besar, menunjukkan kasih yang sempurna. Manusia memiliki kasih. Manusia bisa mungkin rela berkorban demi seseorang. Ada terjadi. Tetapi ini yang membedakan, satu hal yang membedakan bahwa kasih Tuhan itu sempurna adanya. Kasih kita terbatas, tetapi kasih Tuhan itu sempurna adanya. Dan benar-benar bahwa pada intinya untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendapati bahwa Tuhan rela mati buat saudara melalui berinkarnasi menjadi Yesus, supaya saudara dan saya tidak binasa. Dan kalau kita perhatikan kenapa sebenarnya kalau nggak ada salib Kristus, nggak ada kasih yang sempurna itu rela datang ke dalam dunia, kenapa kita bisa binasa? Karena apa? Karena dosa telah menguasai manusia dan kita ada di bawah hukuman Tuhan. Artinya firman Tuhan katakan di dalam Roma bahwa upah dosa ialah maut. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pada akhirnya kalau kita nggak ditebus oleh Tuhan, maka hidup manusia pada akhirnya menuju maut. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mau saudara dan saya pada akhirnya happy ending. Amin. Pada akhirnya surga yang kekal. Itu sebabnya ini di masa pandemi ini dan pada saat ini kita memperingati kematian Yesus Kristus, harusnya kita semakin menyadari kasih Tuhan yang besar. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini adalah ayat yang menunjukkan sikap atau hal yang mendasari, hal yang nyata dalam keberadaan pribadi Yesus. Di mana firman Tuhan katakan Tuhan rela Yesus yang sebagai juru selamat kita, yang memang adalah Tuhan kita, rela memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Amin. Ini yang menjadi alasan pertama kenapa kematian Yesus Kristus itu pada akhirnya berbeda dengan kematian orang lain. Karena di dalamnya ada kasih yang sempurna. Karena di dalamnya ada kasih yang besar, yang tujuannya supaya saudara dan saya tidak binasa. Harusnya ketika kita memperingati tentang kematian Yesus Jumat Agung ini, mari kita mau semakin mengasihi Tuhan. Amin. Semakin kita bertambah-tambah di dalam kasih. Saya percaya ini bentuk penegasan firman Tuhan. Karena beberapa waktu kemarin saya bicara tentang kasih. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang pada intinya, pada dasarnya semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Untuk apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan. Dan berikutnya kalau kita perhatikan, hal yang mendasari kematian Yesus itu sangat berbeda dengan kematian orang di dalam dunia ini. Karena kalau kita perhatikan bahwa karena kematian Kristus memulihkan keadaan manusia itu sendiri. Amin. Karena kematian Yesus Kristus memulihkan segalanya. Yang paling utama adalah hubungan saya, saudara dengan Tuhan. Amin. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose 1, kita akan mendapati tentang pribadi Yesus, keutamaan.
Kata bahasa firman Tuhan di sini keutamaan Kristus. Kolose 1 di sini mulai ayat yang ke-18. Mari umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita perhatikan bersama-sama. Kalau kita perhatikan Kolose 1 ayat yang ke-18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung. Ini bicara tentang keutamaan Kristus. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ayat 20, dan oleh dialah ia memperoleh segala, ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan. Sekali lagi, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, serta yang nyata seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wah, luar biasa. Artinya di sini bahwa salib Kristus, kematiannya, memulihkan kehidupan keadaan manusia di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dosa manusia di hadapan Tuhan, meskipun memang tadi saya bicara tentang kasih, tetapi karena dosa, pada akhirnya kalau kita perhatikan hubungan manusia dengan Tuhan pada akhirnya terpisah. Ada pemisahnya, yaitu dosa itu sendiri. Dosa itu sendiri. Dan dosa pada akhirnya berujung kepada maut. Dan firman Tuhan katakan bahwa lewat salib, lewat kematiannya, ini yang membedakan. Membuat kalau kita perhatikan, memulihkan keadaan manusia itu sendiri. Artinya kalau kita memperingati tentang pada hari ini Jumat Agung kematian Yesus, kita harus menyadari karena salibnya hubungan saudara dengan Tuhan dipulihkan. Amin. Ada perdamaian, didamaikan oleh salib Kristus, kita didamaikan oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati ketika peristiwa kematian Yesus itu, ketika Yesus disalib, firman Tuhan katakan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya itu menunjukkan, menandakan bahwa tidak ada lagi batas pemisah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dulu sebelum ditebus, Tuhan menebus dosa saudara dan saya, orang kalau mau datang kepada Tuhan harus melalui perantara imam. Dan pada akhirnya dari imam itu harus mempersiapkan korban untuk penebus salah. Dan semuanya itu harus melalui imam. Dan ketika salib itu terjadi, maka firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memulihkan hubungan kita. Artinya bahwa kita nggak lagi langsung pada waktu itu orang nggak lagi harus berharap kepada imam untuk melakukan pendamaian dengan berhubungan dengan Tuhan, tetapi bisa langsung menyembah Tuhan, bisa langsung membangun hubungannya pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan ini yang perlu kita sadari, bahwa ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus, saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dipulihkan. Itu sebabnya jangan sekali-kali lagi, kata firman Tuhan, kita memisahkan diri kita dengan Tuhan. Jangan lagi kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mari dalam perjalanan hidup kekristenan kita di hari-hari ini, justru dengan adanya pandemi virus corona, saya percaya di balik semuanya itu ada maksud Tuhan. Kalaupun ini virus dikatakan orang ada konspirasinya, ada hal-hal yang nggak baiknya, ada
hal-hal yang dikerjakan manusia untuk kejahatan di dalam dunia ini. Tetapi selalu saya katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi semua ada di dalam seizin diluaskan oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya harusnya keadaan apapun harus membuat kita terus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Kita mungkin belum bisa beribadah saat-saat ini. Mungkin banyak yang pertanyaan kepada saya di hari-hari ini bersama istri saya, kenapa kita belum bisa beribadah? Ada banyak hal yang kami pengurus dan saya sebagai gembala bicarakan. Dan memang kita nggak bisa mengikuti gereja lain. Keputusan kita berbeda mungkin dengan gereja lain. Tetapi tentunya apa yang kami ambil, putuskan, tentunya untuk kebaikan kita bersama. Tetapi yang paling penting di hari-hari ini jangan sampai karena ibadah online justru hubungan kita dengan Tuhan seakan-akan kita berkata jauh. Kan saya nggak lagi ke gereja. Tetapi sebenarnya nggak ada alasan. Karena apa? Karena di rumah kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Dan ketika kita seperti ini ada ibadah online, saya percaya bahwa di hari-hari ini ketika bicara tentang hubungan, ketika bicara tentang yang namanya ibadah itu sendiri, kita dipermudah oleh karena apa? Karena teknologi, karena keadaan dunia semakin modern. Dan tentunya sebenarnya kita harus peka dengan hal ini. Kita harus gunakan segala sarana yang ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk kita bangun hubungan erat dengan Tuhan. Ketika kita punya handphone masing-masing di rumah, mari ketika ada jam ibadah online, mari buka handphonemu, lihat video yang ada. Untuk apa? Saudara bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memulainya lewat salibnya. Hubungan yang rusak itu gara-gara manusia dan harus ditanggung Tuhan Yesus. Dan yang terjadi adalah pada akhirnya hubungan itu kembali baik. Jangan sampai di hari-hari ini hubungan kita justru rusak dengan Tuhan. Justru engkau menjauh dari Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, mari mendekat dengan Tuhan. Amin. Mari engkau bangun hubungan. Engkau sebagai kepala keluarga, engkau punya batas di hari-hari ini. Engkau punya kemampuan yang terbatas. Tetapi ketika engkau terus bangun hubungan erat dengan Tuhan, engkau akan jadi kepala keluarga yang kuat, yang penuh hikmat di dalam Tuhan. Amin. Engkau sebagai ibu rumah tangga, ketika engkau di hari-hari ini diperhadapkan dengan banyak hal, ketika engkau membangun hubungan erat dengan Tuhan, saya percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa lewat doa-doa. Bukan berarti juga yang harus doa ibunya atau istrinya. Enggak, kita semuanya kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak terus harus semuanya sama-sama hidup di dalam doa. Amin. Tetapi ketika memang bicara ibu-ibu itu benar-benar mungkin kalau doa itu detail banget disebutkannya. Tetapi saya percaya di hari-hari ini ketika engkau membangun hubungan dengan erat dengan Tuhan, ingat ibu-ibu, engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Engkau sebagai anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah minggu, saya percaya di hari-hari ini saya lihat anak-anak sekolah minggu di satu pelayanan di kenalan saya, di satu panti asuhan, mereka menyembah Tuhan. Anak-anak kecil membangun hubungan erat dengan Tuhan. Mereka menangis benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya mari anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, di hari-hari ini mungkin engkau terkendala dalam studimu karena nggak bisa beraktivitas secara langsung di sekolah. Tetapi saya percaya Tuhan juga membawa engkau untuk membangun hubungan erat dengan Tuhan. Karena ketika engkau membangun hubungan erat dengan Tuhan, engkau akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan akan taruh kepintaran, Tuhan akan taruh kemampuan dalam hidupmu sebagai anak muda dan anak-anak sekolah minggu. Amin. Dan berikutnya kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, ini yang harus jelas juga kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kenapa kematian Yesus itu menjadi sangat istimewa, berbeda
Tadi pertama karena kasihnya yang sempurna, dasar kasih yang sempurna supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Kedua karena apa? Karena kematiannya memulihkan keadaan manusia itu. Keadaan saudara dan saya. Kita diperdamaikan untuk supaya apa? Terjalin hubungan yang erat lagi dengan Tuhan. Yang ketiga, kematian Kristus pada akhirnya menentukan tujuan hidup yang benar. Amin. Ini yang penting. Bahwa ketika kita hidup di dalam dosa, manusia sebelum menikmati yang namanya karya salib Kristus, manusia dikuasai oleh dosa dan orientasinya, arah hidupnya hanya kepada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya memang pada ujungnya menuju kepada dosa. Tetapi ketika kematian Kristus itu terjadi di kayu salib, menentukan arah tujuan hidup yang benar. Kita pada akhirnya diselamatkan dan arah hidup kita lagi berubah. Pada akhirnya arah hidup kita adalah hidup di dalam iman. Hidup di dalam kasih Kristus kepada Kristus. Amin. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Bahwa di hari-hari ini ketika kita merenungkan tentang kematian Kristus, ternyata arah hidup kita diubahkan kepada arah hidup yang benar di dalam Tuhan. Yang tadinya hanya tertuju kepada diri sendiri, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang dikuasai oleh dosa, orientasinya, arah hidupnya itu hanya tertuju kepada dirinya sendiri. Mementingkan dirinya sendiri. Yang penting pada saat itu dia puas, dia nggak peduli ke depannya dia masuk jurang, dia binasa, pada akhirnya ujungnya pada akhirnya maut. Tetapi orang yang sudah ditebus dengan salib Kristus, dengan darah yang mahal, arah hidupnya firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya manusia itu arah hidupnya tertuju kepada Kristus. Amin. Tertuju kepada Kristus. Dan orang yang tertuju kepada Kristus, dia hidup dalam iman dan kasih. Amin. Itu sebabnya kalau kita sudah pada saat ini memperingati tentang atau mengadakan ibadah Jumat Agung, kematian Yesus, mari kita mau semakin fokus kepada Tuhan. Amin. Arah pikiran kita, arah tujuan kita boleh ada di dalam dunia saat ini. Masih tetap ada di dalam dunia. Tetapi arah perjalanan hidup kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya jangan kehilangan fokusmu hari-hari ini. Ketika bicara kematian Kristus, mari terus fokus kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengubah arah perjalanan hidup kita dari yang tadinya menuju maut kepada kehidupan yang benar. Itu sebabnya mari terus fokus kepada Tuhan, sehingga engkau tidak lagi kembali berbalik kepada arah yang tidak benar. Amin. Itu sebabnya mari di hari-hari ini tetaplah fokus di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara dan saya, fokuslah kepada Tuhan. Orang boleh membicarakan kita, orang boleh meremehkan kita, orang boleh mengata-ngatai kita, orang boleh memberikan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kutuk, sumpah serapah. Tetapi Tuhan mau katakan saat ini, ketika engkau terus fokus kepada Tuhan, Tuhan yang akan jadi pembelamu. Tuhan akan menyatakan mujizat dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mengerti sekarang kematian Kristus sangat istimewa. Berbeda dengan kematian seseorang yang mungkin bisa saja kematian seseorang itu karena syahid kepada Tuhan, karena pelayanan seperti Rasul Paulus, seperti murid-muridnya. Tapi ada bedanya. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang sempurna, yang tujuannya supaya saudara dan saya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, karena kematiannya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita diperdamaikan. Yang ketiga, ternyata kematian Yesus Kristus di kayu salib mengubah arah pemikiran kita, mengubah arah hidup kita. Dari yang tadinya orientasi kepada diri sendiri yang menuju kepada kebinasaan, pada akhirnya arahnya kepada Kristus yang hidup, di mana orang dibawa oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan hidup di dalam iman dan kasih, di mana pada akhirnya kita terus fokus di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti yang sudah saya
sampaikan bahwa hari Minggu kita tetap beribadah secara online. Kita terus bawa dalam doa. Ada hal-hal yang kenapa tentunya ini bukan cuma keputusan saya, tetapi sekali lagi ini keputusan dari kami semua yang berembuk, yang berbicara, yang saling tukar pikiran, khususnya majelis. Kita nggak bisa ikutin gereja lain, tetapi kita harus mengambil satu sikap yang tepat di hari-hari ini, dan keputusannya kita hari Minggu juga kita ibadah secara online meskipun ibadah Paskah, tapi saya percaya jemaat bisa mengerti. Dan lewat firman Tuhan katakan saat ini, mari apapun situasi gereja saat ini, sikap hidup kita tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita, dan menjadi kerinduan juga saya katakan kepada pengurus, dan pengurus juga mengatakan hal yang sama, bahwa kerinduan kita bersama di bulan April ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Dan sekali lagi bahwa Tuhan sudah tolong kita bulan Maret, dan kita sudah masuk di bulan April. Percayalah, Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya, tetapi Tuhan ada buat saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan. Dan mari kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada ibadah Jumat Agung ini. Dan saya percaya bahwa saat ini kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin menghargai hubungan dengan Tuhan, dan kita semakin fokus dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, engkau bisa mungkin di tempat dudukmu, engkau bisa menutup mata jasmanimu. Mari sejenak kita mau bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan berdoa buat firman Tuhan sekaligus menutup rangkaian ibadah yang ada. Haleluya, haleluya. Tuhan, engkau tahu keberadaan kami. Engkau tahu ketika kami berdiri dan duduk. Engkau tahu ketika hamba-Mu ada di gedung gereja ini, dan umat Tuhan ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau terus menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kematian-Mu begitu sangat berharga, yang membawa kami mengerti kasih-Mu yang sempurna, yang tujuannya untuk menyelamatkan kami supaya kami tidak binasa. Dan karena kematian-Mu kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi ampuni kami, seringkali kami menjadi pribadi yang merusak hubungan antara kami dengan Tuhan. Ampuni kami karena kelalaian kami. Ampuni kami karena sifat egois kami. Ampuni kami karena ketaatan kami. Tetapi kami belajar saat ini ketika kami dengar firman Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mau benar-benar menghargai hubungan erat dengan Tuhan. Dan kami mau tetap fokus, benar-benar fokus di dalam Tuhan. Kami mau benar-benar hidup di dalam kasih dan iman, di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Berkati pelayanan GPDI Sola Gracia Jatiwangi ini. Tuhan, kami mungkin sudah sebulan ini tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kami percaya kami sedang dibentuk menjadi pribadi yang semakin kuat, pribadi yang semakin menjadi pribadi yang Tuhan dalam situasi apapun kami tetap mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan kami percaya lewat kondisi ini jemaat-jemaat Tuhan, kami semua semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti memberkati, bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami, seluruh umat-umat Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan dibukakan jalan oleh Tuhan. Ditolong, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa pada saat ini. Hamba berdoa umat-umat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Maret. Dari tempat ini hamba berdoa menumpangkan tangan. Biarlah turunlah berkat kasih karunia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang berulang tahun selama bulan Maret.
mereka boleh bertambah usia dan semakin bertambah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, sukacita bahkan kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Di umur yang baru kami percaya mereka semakin berharap sungguh kepada Tuhan dan menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan. Biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, Israel, berkat di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada, berkati daerah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, berkati bangsa kami, bahkan lindungi kami Tuhan dengan kondisi yang ada di hari-hari ini, keamanan yang ada, yang dimana ada peristiwa-peristiwa yang membuat Tuhan kegaduhan, ada kegaduhan yang dibuat oleh teroris yang ada. Tetapi kami percaya Tuhan melindungi bangsa kami, melindungi daerah Majalengka, melindungi gereja kami, melindungi rumah umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, bahkan jauhkan kami dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bawa ke imun tubuh kami kuat, pikiran kami dikuasai oleh firman, sehingga kami percaya bahwa tidak ada virus yang mengganggu hidup kami. Yang ada adalah kami menang dan kami terus Tuhan berkarya dan terus beraktivitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di Jumat Agung ini kami percaya kami boleh memaknai kematian Kristus dengan kami terus mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, membangun hubungan erat dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan mari jemaat-jemaat Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah saat ini dan menerima berkat Tuhan. Mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh, berkat limpahan, berkat curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.